Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Setiawan, NPM 13 2019 100794. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus tentang Karsel yang berada di perangkat seluler. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas interaksi manusia dan komputer. Carousel sendiri adalah pin yang berisi beberapa konten gambar yang berguna untuk memamerkan berbagai fitur produk, mengiklankan beberapa produk sekaligus, atau memperlihatkan merek produk dalam beberapa halaman. Di desktop, carousel selalu menjadi cara populer untuk menampilkan banyak konten di halaman depan tanpa menghabiskan terlalu banyak ruang. Sedangkan di perangkat seluler, carousel semakin populer saat iPad pertama kali diperkenalkan. Desain iPad asli terpesona oleh estetika layar sentuh dan ingin mengontrol tata letak dalam detail kecil. Akibatnya, iPad seringkali mengabaikan pengguliran vertikal untuk mendukung desain seperti kartu atau carousel. Seperti menu dan akorden, carousel memiliki keunggulan penting di perangkat seluler. Carousel memasukkan banyak konten ke dalam footprint yang relatif kecil. Kelebihannya, carousel adalah dapat menyelesaikan permasalahan tentang prioritas konten dalam organisasi dengan mengizinkan semua orang membuat tanda di layar utama, meskipun sering berubah menjadi tanda yang tidak terlihat. Namun, carousel juga memiliki beberapa kelemahan penting, yaitu yang pertama, carousel ini didasarkan pada akses berurutan. Pengguna harus memeriksa semua item di carousel satu persatu untuk mendapatkan yang terakhir. Interaksi ini tidak efisien. Yang kedua, carousel tidak selalu dapat ditemukan meskipun orang mengenali carousel. Mereka seringkali tidak dapat mengetahui jenis item yang dihosting di dalamnya tanpa berinteraksi dengan carousel. Selain itu, tidak semua kontrol carousel diterapkan dengan benar di layar sentuh. Dalam artikel ini akan membahas beberapa pedoman penggunaan yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah carousel di perangkat seluler, antara lain: yang pertama, akses berurutan. Memeriksa item satu persatu dengan harapan mungkin menemukan salah satu yang menarik bukanlah hal yang menyenangkan. Kebanyakan orang berhenti setelah melihat 3-4 halaman berbeda di carousel. Oleh karena itu, sebaliknya, pengguna dapat menjangkau item terakhir di carousel dalam 3-4 langkah, yaitu meng-tap atau menggesek. Hal ini bertujuan untuk memprioritaskan item carousel sehingga yang paling menarik bagi pengguna ditampilkan terlebih dahulu. Pertimbangkan untuk menggunakan personalia agar beberapa gesekan pertama menjadi lebih relevan bagi pengguna tertentu. Prioritas mengurangi kerumitan akses berurutan karena pengguna seringkali tidak perlu melanjutkan melalui banyak langkah. Selain itu, dengan menampilkan item terbaik terlebih dahulu, urutan yang diprioritaskan dapat menarik pengguna untuk mendorong mereka agar tetap menggunakan carousel lebih lama daripada dengan urutan acak. Sebagai contoh, yaitu Netflix untuk iPhone menggunakan carousel untuk menampilkan daftar panjang. Carousel populer di Netflix memiliki lebih dari 70 item dan mengharuskan pengguna untuk menggulir lebih dari 23 kali untuk sampai ke item terakhir. Sebaliknya, pada web showtime.com hanya menggunakan 4 item dengan benar di carouselnya. Yang kedua, yaitu mudah ditemukan. Pengguna seluler yang terburu-buru yang mencari konten tertentu mungkin tidak pernah memperhatikan carousel.
Meskipun Karsel dianimasikan sendiri, halaman seluler menjadi sangat kecil sehingga saat gambar Karsel berubah, pengguna mungkin telah men-scroll ke bawah dan tidak melihatnya lagi. Ada 3 jenis isyarat Karsel yang biasanya digunakan untuk memberi sinyal Karsel di seluler. Yang pertama yaitu titik atau garis, panah, dan ilusi kontinuitas. Ada beberapa contoh desain dengan isyarat Karsel kuat atau lemah. Antara lain, yang pertama yaitu pada website zara.com. Pada website ini tidak menggunakan penanda Karsel untuk menunjukkan kepada pengguna bahwa mereka dapat mengakses lebih banyak konten dengan menggeser secara horizontal. Karsel itu dianimasikan sendiri, tetapi orang-orang yang menelusuri gambar besar tidak menyadarinya. Yang kedua, isyarat Karsel yang lemah. Pada website saham untuk iPhone ini menunjukkan titik-titik kontras rendah di bawah Karsel. Yang ketiga, yaitu pada website nbc.com. Panah di atas gambar Karsel menyatu dengan gambar. Jadi itu 3 contoh isyarat Karsel yang lemah. Jadi para pengguna kebingungan atau tidak tahu bahwa ada konten lain pada halaman tersebut. Yang selanjutnya yaitu isyarat Karsel yang kuat. Isyarat Karsel yang kuat sendiri adalah dengan menampilkan setengah gambar seperti di aplikasi Filmstruck untuk iPhone, dan kata-kata yang tidak lengkap seperti di aplikasi OpenTable untuk iPhone, dan keduanya memberi sinyal kepada pengguna bahwa ada lebih banyak konten di sisi kanan ataupun kiri. Bahkan untuk Karsel dengan penanda yang bagus, orang mungkin tidak repot-repot melihat item berikutnya jika item pertama tidak menarik bagi mereka. Item pertama berfungsi sebagai surat rekomendasi untuk konten lainnya di Karsel dan secara efektif menjadi sumber informasi item lainnya. Orang-orang akan menelusuri Karsel jika item pertama tampaknya terkait dengan tujuan mereka dan akan mengabaikan jika tidak. Meskipun sebenarnya elemen lain di Karsel mungkin lebih relevan. Jadi, item di Karsel harus sangat terkait satu sama lain, sehingga orang dapat memprediksi jenis konten yang akan mereka temukan jika terlibat dengan Karsel tersebut. Yang kedua, item penting yang digunakan dalam tampilan Karsel harus dapat diakses dengan cara lain. Jika konten tersebut diabaikan sepenuhnya oleh pengguna, dan jika konten tersebut sangat penting, harus ada cara lain untuk itu. Yang terakhir adalah mengontrol Karsel. Saat orang ingin terlibat dengan Karsel di layar sentuh, mereka menggeser halaman atau konten pada Karsel. Jika tidak mendukung isyarat untuk menggeser Karsel ini sama sekali, akan menyebabkan pengalaman pengguna yang buruk. Zaman sekarang sebagian besar pengguna telah terbiasa dengan gerakan menggeser untuk navigasi horizontal. Sebagai contoh, pada Dropbox tidak mengizinkan pengguna menggeser atau memindahkan Karsel. Sebaliknya, orang harus mengetuk titik-titik kecil di bawahnya. Selain merupakan teknik interaksi yang tidak biasa, persyaratan untuk menyentuh titik-titik kecil bermasalah di UI manapun karena hukum Fichte ini sangat buruk pada layar sentuh karena masalah jari yang memenuhi isyarat Karsel tersebut. Menggunakan gesekan untuk mengontrol Karsel menciptakan masalah ambiguitas gesekan di iOS. Ambiguitas menggesek
mengacu pada fakta bahwa gerakan menggesek yang sama dapat diartikan sebagai hal yang berbeda tergantung pada lokasi yang tepat di mana gerakan itu dijalankan. Sejak iOS 7, ambiguitas gesekan telah menjadi bahaya konstan dengan iOS. Misalnya, di browser Safari, gesekan horizontal di tepi kiri identik dengan kembali. Ini membawa pengguna kembali ke halaman sebelumnya. Jadi, solusi parsial untuk masalah yang dibuat oleh ambiguitas gesekan adalah dengan memberikan space halaman di sekitar cursor. Pada dasarnya, beberapa ruang putih yang memberi tahu pengguna bahwa batas cursor tidak mencapai tepi layar. Beberapa pengguna akan menggeser ke dekat tepi layar untuk memindahkan cursor dan secara tidak sengaja menavigasi keluar dari halaman saat ini. Tetapi, pengguna lain akan menjaga jari mereka lebih dekat ke tepi cursor yang terlihat dan dengan demikian tidak mengalami ambiguitas swipe. Contohnya pada website jcrew.com. Cursor yang memenuhi seluruh lebar layar, pengguna secara tidak sengaja kembali ke halaman browser sebelumnya saat mereka menggunakan gerakan menggesek. Sedangkan pada website netporter.com dan mysis.com mempermudah pengguna untuk menggesek cursor gambar dengan menyisihkan ruangan kosong antara cursor dan tepi layar. Panah pada NetPorter memberikan jaminan tambahan terhadap ambiguitas gesekan dan pengguna selalu dapat memilih untuk mengetuk panah alih-alih menggesek untuk melindungi diri dari ambiguitas gesekan. Poin utama dari studi kasus ini adalah cursor sangat penting sebagai media atau fitur untuk menampilkan banyak konten ke dalam footprint yang relatif kecil tanpa harus memakan ruang yang banyak. Meskipun begitu, harus memperhatikan pedoman yang digunakan dalam implementasi cursor tersebut, antara lain mengakses konten secara beraturan. Dengan begini, pengguna dapat memeriksa item satu persatu dengan catatan harus memprioritaskan item cursor, sehingga yang paling menarik bagi pengguna ditampilkan terlebih dahulu, dan pertimbangkan untuk menggunakan personalisasi agar beberapa gesekan pertama menjadi lebih relevan bagi pengguna tertentu. Yang kedua yaitu mudah ditemukan. Jadi harus benar-benar memperhatikan tanda isyarat cursor sehingga pengguna bisa mengetahui apabila tampilan cursor telah berubah. Yang ketiga yaitu mengontrol cursor. Dengan mengontrol cursor ini dapat mengatur bagaimana pengguna dalam berinteraksi dengan cursor, sehingga sekarang para pengguna sebagian besar sudah terbiasa dengan gesekan navigasi horizontal. Apabila tidak mendukung isyarat untuk memajukan cursor ini dapat menyebabkan pengalaman buruk bagi pengguna. Untuk hal-hal baru yang saya temui pada studi kasus ini adalah apabila kita membuat konten dalam cursor, itu harus benar-benar memperhatikan tata letak dan tampilan dengan menggunakan akses berurutan. Itu sangat berpengaruh pada tujuan dan keinginan pengguna pada saat melakukan interaksi pada cursor, baik itu dari tampilan pertama maupun konten yang ditampilkan dalam satu halaman tersebut kurang menarik. Jadi item pertama berfungsi sebagai surat rekomendasi untuk konten lainnya dan secara efektif menjadi sumber informasi item lainnya. Orang-orang akan menelusuri cursor jika item pertama tampaknya terkait dengan tujuan mereka dan akan mengabaikan jika tidak, meskipun sebenarnya elemen ini mungkin lebih relevan.
Kemudian dalam membuat karsel kita juga harus memperhatikan tanda isyarat karsel agar pengguna mengetahui jenis item yang dihosting di dalamnya, seperti isyarat dalam bentuk titik, garis, panah, dan ilusi kontinuitas. Sekian penjelasan studi kasus dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.